Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nupiska dengan NPM 5020205, kelas 4E, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu aspek filosofis. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Yang kedua, aspek konseptual, yang berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen, dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Yang terakhir, aspek yuridis, terkait dengan RPJMN 2010 sampai 2014, sektor pendidikan dan Impers nomor 1 tahun 2010. Yang kedua, dasar pertimbangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini dikeluarkan dikarenakan dalam kondisi bencana seperti pandemi COVID-19, pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara normal sehingga diperlukan relaksi dan adaptasi pembelajaran. Penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat adalah memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. Dasar hukum kebijakan ini adalah keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020, 4 Agustus 2020. Ketiga, dasar pertimbangan kurikulum paradigma baru. Dikatakan kurikulum ini merupakan kelanjutan kebijakan pembelajaran sebagai respon dari pandemi COVID-19. Kurikulum ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Penerapan kurikulum ini nantinya akan dilaksanakan di jenjang pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA atau SMK sederajat. Pada dasarnya, kurikulum ini merupakan kurikulum paradigma baru di Indonesia yang selaras dengan program Merdeka Belajar. Kurikulum ini memusatkan pembelajaran pada siswa dan peserta didik, di mana diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerak yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Walaupun sekarang kurikulum ini masih sebuah opsi yang kembali bisa diambil oleh setiap satuan pendidikan, namun pada akhirnya nanti kurikulum ini akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Karenanya setiap satuan pendidikan hendaknya sudah mulai mempersiapkan penerapan kurikulum ini pada satuan pendidikan masing-masing. Lanjut, materi tentang rasiologis pengembangan kurikulum. Yang pertama, rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan pencapaian pendidikan. Di samping kurikulum, terdapat sejumlah faktor diantaranya: lama siswa bersekolah, lama siswa tinggal di sekolah, pembelajaran siswa aktif berbasis kompetensi, buku pegangan, dan peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam penjelasan pasal 35 yang berbunyi, kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Hal ini sejalan pula dengan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sejumlah hal yang terjadi menjadi alasan pengembangan kurikulum 2013 adalah perubahan proses pembelajaran dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu, dan proses penilaian dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output.
memerlukan penambahan jam pelajaran. Kecenderungan ini akhir-akhir banyak terjadi di mana negara menambah jam pelajaran, seperti KIPP dan MELT di US, Korea Selatan. Perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan jam pelajaran di Indonesia relatif lebih singkat, dan walaupun pembelajaran di Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pembelajaran tutorial. Yang kedua, rasio logis pengembangan kurikulum darurat. Mencapai target kurikulum inset, guru dalam proses pembelajaran di masa pandemi masih belum banyak berubah maju. Kecemasan akan ketidaktercapaian menghantui mereka. Guru masih terlalu banyak berfokus pada kegiatan pembelajaran yang terfragmentasi pada topik bahasan yang diskret, bukan menyusun rencana pembelajaran yang koheren untuk sebuah kinerja terjangka panjang. Karena hanya fokus pada ketuntasan kurikulum, banyak rencana terlalu fokus pada apa yang dilakukan guru dan siswa daripada memetakan rencana untuk menyebabkan hasil spesifik dan perubahan dalam kemampuan, sikap, dan perilaku. Menurut Wingings, sejumlah rencana pembelajaran disusun tidak menjadikan keterlibatan siswa sebagai pertimbangan utama. Wingings memberikan berbagai resep buat guru dalam mendesain pembelajaran bermakna, yang menurut hemat penulisan sangat relevan bila digunakan pada situasi pembelajaran di masa pandemi sekarang ini. Yang ketiga, rasio logis pengembangan kurikulum paradigma baru. Dalam rangka mensukseskan penerapan kurikulum prototype, satuan pendidikan harus mempersiapkan beberapa tahapan yang diantaranya adalah pendaftaran dan pendataan. Hal ini dilakukan karena penerapan kurikulum ini merupakan opsi, sejalan dengan program sekolah pendidikan penggerak yang sedang berjalan. Yang kedua, bagaimana sekolah mampu membuat kurikulum operasional satuan pendidikan (KOSP) dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila. Kerangka kurikulum sekolah harus bisa mengembangkan 8 standar nasional pendidikan (NSP) untuk dapat meningkatkan kinerja siswa dengan pembelajaran berbasis proyek, yang dapat meningkatkan kinerja siswa dengan setiap satuan pendidikan. Yang ketiga, kesiapan guru dalam proses pembelajaran yang lebih inovatif untuk pengembangan karakter siswa yang berpijak pada profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran berbasis proyek. Profil pelajar Pancasila sendiri adalah siswa yang setidaknya mempunyai 6 karakter utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Jadi bisa dikatakan dampak positif dari penerapan kurikulum ini adalah pembelajaran tidak hanya tertumpu pada target materi, namun pembelajaran berbasis proyek dengan menitik beratkan pada materi yang lebih esensial. Pembelajaran menjadi lebih baik dengan meningkatkan karakter siswa, potensi siswa bisa menjadi tergali dengan berbagai kesempatan belajar yang menyenangkan. Dengan berjuta harapan, learning loss dapat dicegah sebagai dampak pandemi COVID-19 yang berkelanjutan. Akhirnya, untuk para guru di seluruh Indonesia, selamat untuk menyongsong paradigma baru kurikulum prototype untuk kemajuan pendidikan di Indonesia dengan merdeka belajar. Baiklah, itulah materi-materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan, saya ucapkan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.